Dahulu retorika tidak dipandang sebagai ilmu, melainkan hanya sebagai kecakapan berpidato. Kaum sofis bahkan memandang retorika sebagai alat memenangkan suatu kasus dengan memilih kata, istilah, ungkapan, dan kalimat yang dapat menarik perhatian pendengar. Sehingga muncul konotasi agak negatif bahwa retorika hanyalah alat untuk bersilat lidah atau berdebat kusir dan tidak menampilkan hal-hal yang berguna dalam tindak tutur. Kemudian dalam perkembangan selanjutnya, utamanya saat ini retorika sudah dikategorikan sebagai ilmu, tidak lagi hanya berlandaskan pada metode-metode kohersif atau asumsi. Retorika seperti ilmu disiplin yang lain dirumuskan melalui proses dan hasil penelitian empiris, artinya kebenaran dalam retorika saat ini merupakan kebenaran ilmiah yang sesuai dengan fakta dan mengandung pengetahuan. Perkenalkan, kami dari kelompok 7 dengan anggota Blasius Pance, Claudia Kristiani, dan Gentur Kasangga akan menjelaskan sejarah perkembangan retorika di Indonesia. Retorika berasal dari bahasa Inggris, rhetoric, dan bersumber dari perkataan Latin, rhetorica, yang berarti ilmu bicara. Retorika sebagai suatu ilmu memiliki sifat-sifat rasional, empiris, umum, dan akumulatif. Secara filosofis, retorika dapat dirunut dari nilai-nilai yang terkandung dalamnya. Aristoteles pun memberikan pengertian bahwa retorika sebagai seni yang memiliki nilai-nilai tertentu. Nilai itu adalah kebenaran dan keadilan yang mempunyai kekuasaan dan kekuatan dalam masyarakat. Kajian retorika sendiri terdiri dari monologika dan dialogika. Monologika adalah seni ilmu tentang seni berbicara secara monolog. Dalam monologika, hanya satu orang berbicara, yaitu hanya seorang yang berbicara kepada orang lain atau kepada sekelompok orang. Sedangkan pada dialogika, keterampilan berbicara ini adalah seni tentang berbicara yang dimiliki seseorang. Seni berbicara ini dimiliki seseorang secara alami atau dengan menggunakan latihan khusus. Keterampilan berbicara ini merupakan seni tentang berbicara yang merupakan sarana komunikasi dengan bahasa lisan, meliputi proses penyampaian pikiran, ide, gagasan dengan tujuan melaporkan, menghibur, atau meyakinkan orang lain. Sejarah singkat retorika di Indonesia. Setiap suku bangsa Indonesia memiliki adat tersendiri. Cara berkomunikasi antar dua suku menggambarkan kemampuan berbicara. Dari sinilah retorika klasik di Indonesia dimulai. Sejak abad ke-16, pada masa penjajahan Belanda, Indonesia sudah mempunyai beberapa tokoh-tokoh retorika yang menjadi utusan yang bertanggung jawab pada permusyawaratan berunding untuk bertukar pendapat mengenai suatu masalah yang dihadapi bersama mengenai retorika. Contoh kegiatan retorika di Indonesia ada dalam kegiatan bertutur upacara-upacara adat yang merupakan warisan budaya, yaitu ucapan saat meminang, pernikahan, kelahiran, dan kematian. Beberapa tokoh Indonesia yang terkenal dengan kemampuan berbicaranya yaitu: yang pertama, Haji Agus Salim, berasal dari Sumatera Barat. Tokoh tersebut adalah seorang tokoh yang serba bisa, penerjemah, ahli syair, sastrawan, diplomat, filsuf, dan ulama. Haji Agus Salim menunjukkan kecintaannya terhadap bahasa Indonesia di sidang Dewan Rakyat, sehingga menggegerkan Belanda. Yang kedua, Insinyur Soekarno. Tokoh Insinyur Soekarno adalah ahli dalam berpidato yang dikenal di seluruh dunia.
memiliki kemampuan berpidato yang luar biasa. Bung Karno tidak pernah membaca naskah pada saat berpidato. Pidatonya yang terkenal berjudul Nawaksara. Yang ketiga, Buya Hamka. Buya Hamka adalah tokoh atau ahli retorika Indonesia, seorang ulama, aktivis politik, dan seorang penulis terkenal. Bahkan beliau memiliki kemampuan otodidak, yaitu menulis. Tetapi juga di berbagai ilmu filsafat, sastra, sejarah, sosial, dan politik, serta mahir berbahasa Arab. Untuk mengasah berpidato, beliau bertukar pikiran dengan H.O.S. Cakraminato dan Raden Mas Suryo Pranoto. Yang keempat, Bung Tomo. Tokoh Bung Tomo sangat terkenal dengan ketajaman kata-katanya. Pada tahun 1970, beliau berbeda pendapat dengan pemerintahan Orde Baru. Beliau berbicara keras terhadap pemerintahan Soeharto. Akhirnya, beliau ditahan karena kritikannya yang pedas itu.